Halo, apakah Anda capek membuat resolusi aja setiap akhir tahun, lalu lupa dan gagal lagi? Mungkin bukan Anda yang bermasalah, mungkin caranya yang sudah tidak cocok lagi dengan usia dan fase hidup Anda sekarang. Dan kabar baiknya, 2026 bisa menjadi tahun terbaik Anda. Video ini bukan tentang target besar, tapi tentang 7 pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengubah arah hidup Anda. Ambil waktu, ambil kertas, mari kita mulai. Pertanyaan 1. Apa yang perlu dipertahankan? Sebelum menambah apapun di 2026, kita perlu berhenti dan bertanya, apa yang sudah berjalan baik? Dan sebenarnya ingin saya bawa terus. Banyak wanita salah di sini. Mereka menghapus semuanya hanya karena ingin hidup baru. Padahal tidak semua yang lama itu salah. Contoh hal yang layak dipertahankan. Pertama, cara Anda lebih tenang menghadapi hidup. Sekarang Anda sudah nggak mudah tersulut emosinya. Tidak semua omongan ditanggapi. Tidak semua masalah dibesarkan. Ini bukan karena Anda lelah. Ini karena Anda sudah belajar. Kedua, rutinitas kecil yang sederhana yang bikin hidup tidak berantakan. Misalnya bangun lebih teratur tiap pukul 4 pagi, makan lebih tertib tanpa scroll HP, tidur tidak terlalu larut, ya maksimal pukul 10 malam. Ini bukan kebiasaan remeh loh, ini kebiasaan yang menopang kewarasan kita wanita usia 50-an tahun. Ketiga, kesadaran bahwa hidup tidak harus terlihat sukses. Anda mulai memilih nyaman daripada pamer, tenang daripada ramai. Kalau ini sudah Anda miliki di 2025, jangan dilepas ya. Lanjut. Tapi mempertahankan saja tidak cukup karena ada hal-hal lama yang justru diam-diam menguras energi hidup kita. Pertanyaan 2, apa yang perlu dilepaskan? Nah ini, saya ingin bercerita. Saya punya teman waktu kuliah, namanya Mbak Wendy, usianya 56 tahun. Semua orang bilang dia kuat, bisa diandalkan, tidak pernah menolak. Tapi setiap malam dia capek dan bingung kenapa. Ternyata yang melelahkan bukan pekerjaannya, tapi peran lama yang tidak pernah ia lepaskan. Peran untuk selalu kuat, siap, tidak merepotkan orang lain. Padahal hidupnya sudah berubah. You don't get tired from what you do. You get tired from what you hold on to. Di usia 50-an, melepas bukanlah tanda gagal. Melepas adalah tanda Anda naik kelas. Nah, setelah melepas, akan ada ruang yang kosong. Dan pertanyaan berikutnya adalah, ruang itu ingin diisi dengan perasaan apa? Pertanyaan ketiga, ingin merasa apa di 2026? Ini adalah hal yang jarang banget loh diobrolin, karena biasanya kita langsung lompat ke target. Target kerja, target uang, target hidup. Padahal ada satu pertanyaan yang paling penting yang sering kita lewati begitu saja. Sebenarnya kita capek karena apa? Banyak dari kita mengejar perasaan yang dikira bikin hidup lebih baik. Padahal diam-diam bikin lemah. Padahal diam-diam bikin lelah. Kita sibuk supaya kelihatan penting. Kalau kalender penuh, rasanya hidup kita masih kepake. Kita produktif supaya merasa berguna. Tapi kalau berhenti sebentar, pasti dibilang nggak kontribusi. Kita cari rame supaya nggak kesepian. Karena kalau sepi, pikiran kemana-mana. Padahal di usia 50-an ini yang kita butuhkan justru kebalikannya. Kita butuh tenang, bangun pagi tanpa panik, tidur malam tanpa mikir yang aneh-aneh. Kita butuh aman, bukan kaya raya, tapi cukup untuk tidak was-was. Dan kita butuh cukup, cukup orang, cukup aktivitas, cukup drama. Saya jadi ingat cerita Ibu Ria. Ibu Ria ini RM, Relationship Manager di salah satu bank terkenal di Jakarta. Usianya 51 tahun.
Kalau lihat hidupnya sih dari luar kelihatannya rapi dan jadi. Pagi-pagi udah buka laptop. Siang ketemu nasabah. Sore meeting. Malam HP masih bunyi. Kalau chat nggak dibalas cepet, dia gelisah. Takut ada informasi yang kelewat. Takut ada klien yang kecewa. Semua orang bilang Ria hebat, kuat, tahan banting. Tapi suatu hari dia bilang sambil ketawa kecil, aku tuh capek, tapi kok nggak berani berhenti ya? Ria bukan nggak pinter, dia kerja keras banget. Masalahnya dia terus kerja keras tanpa pernah nanya, ini masih perlu nggak sih? Dia sibuk supaya merasa aman. Padahal makin sibuk, makin cemas. Dia kejar target supaya merasa bangga. Padahal bangganya sebentar, capeknya yang lama. Sampai akhirnya Ria bilang satu kalimat sederhana. Aku pingin kerja, tapi juga pingin hidup. Pelan-pelan Ria berubah. Bukan berhenti kerja, bukan resign, tapi mulai milih. Mulai pilih klien, mulai atur jam, mulai berani bilang, ini besok aja ya. Dan anehnya, hidupnya jadi lebih ringan. Target tetap jalan. Di situ Ria sadar satu hal. Dia selama ini mengejar bangga. Padahal yang dia butuhkan itu lega. Dan ini yang sering kita alami juga. Ironisnya, perasaan damai itu sering datang bukan saat hidup kita kelihatan hebat, tapi saat hidup kita nggak ribut. Nah, sekarang saya mau Anda bayangkan akhir tahun 2026 nanti. Anda duduk santai, tidak sedang lomba dengan siapapun. Dan di titik itu, Anda lebih ingin merasa apa? Bangga karena kelihatan sukses? Atau lega karena akhirnya hidup nggak berat? Jawaban ini kelihatan memang sepele. Tapi percayalah, jawaban inilah yang nanti mengubah banyak keputusan Anda. Karena saat kita tahu perasaan apa yang kita cari, hidup berhenti kejar-kejaran dan mulai terasa seperti pulang ke rumah. Dan setelah sampai di titik itu, biasanya muncul satu rasa baru, bukan euforia, bukan bangga yang meledak-ledak, tapi rasa lega. Lega karena tidak lagi mengejar semua hal. Lega karena berani bilang, segini aja udah cukup buat saya. Dan dari sinilah pertanyaan berikutnya pelan-pelan muncul. Bukan lagi soal ingin lebih apa. Dan anehnya, saat kita berani merasa cukup, hidup justru terasa lebih lapang. Nah, di pertanyaan keempat ini kita akan ngobrol tentang kata cukup. Kata yang sering disalahpahami. Padahal justru bisa jadi kunci ketenangan hidup di usia 50-an. Pertanyaan 4. Apa arti cukup di usia 50-an? Dulu kita mengejar banyak hal. Sekarang kita mulai bertanya, sampai kapan? Cukup bukan berarti berhenti berkembang. Cukup berarti berhenti dari pembandingan, pembuktian, kejar-kejaran tanpa akhir. Enough is a decision, not a number. Nah, saat Anda berhenti mengejar lebih, hidup justru terasa lebih kaya. Namun rasa cukup tidak akan bertahan kalau tubuh kita terus dipaksa. Pertanyaan 5. Merawat tubuh dengan lembut. Banyak wanita berkata, saya nggak sakit, tapi kok capek terus ya. Karena tubuh di usia 50-an tidak lagi minta ditaklukkan. Ia minta didengarkan. Merawat tubuh dengan lembut itu tidur cukup tanpa rasa bersalah. Makan untuk bertenaga, bukan menyiksa. Bergerak secukupnya, tapi rutin. Ini bukan manja, ini bijaksana. Dan saat tubuh lebih stabil, kita bisa memilih dengan jernih. Energi ini akan saya berikan kepada siapa? Pertanyaan 6. Hadir untuk siapa? Di usia ini tidak semua orang perlu versi terbaik. Hadir itu bukan selalu datang. Hadir itu memilih. Contohnya, mengurangi acara yang melelahkan. Anda boleh memilih lingkar kecil pertemanan yang aman. Menyisakan waktu untuk diri sendiri atau me time. Tips pentingnya,
Hadir sepenuh hati lebih penting daripada hadir di banyak tempat tapi tidak menikmati acara, tergesa-gesa dan tentunya merasa lelah. Dan semua ini bermuara pada satu refleksi terakhir, yaitu pertanyaan ketujuh. Jika 2026 berakhir, sekarang kita berhenti sejenak ya. Tarik nafas pelan, bayangkan ini, Desember 2026. Tidak ada drama, tidak ada lomba yang terus-menerus, tidak ada yang perlu dibuktikan. Anda duduk tenang, mungkin di rumah, mungkin sambil minum teh, mungkin sambil menikmati hujan di teras. Dan Anda melihat ke tahun yang belakang, bukan untuk menyesal, tapi untuk mengecek satu hal penting. Apakah saya menjalani tahun ini dengan sadar? Tidak semua mimpi tercapai, dan itu tidak apa-apa. Mungkin uang tidak sebanyak rencana, mungkin tubuh tidak selalu kuat, mungkin ada rencana yang batal. Tapi Anda bisa berkata dengan jujur, saya berhenti memaksa diri demi terlihat kuat. Saya mendengarkan tubuh. Saya istirahat tanpa merasa bersalah. Saya memilih dengan sadar. Tidak semua undangan saya datangi. Tidak semua permintaan saya iakan. Saya tidak lagi hidup otomatis. Dan itu tanda tahun yang terbaik. Bayangkan, Anda bisa berkata, saya tidak lagi menunda hidup saya sendiri. Saya tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Saya tidak menunggu izin untuk bahagia. Di usia 50-an, ini bukan hal kecil loh. Ini keberanian. Karena memilih hidup dengan sadar jauh lebih sulit daripada sekedar mengikuti arus. Nah sekarang, yuk kita bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Kalau 2026 berakhir seperti itu, apakah Anda akan merasa damai? Kalau jawabannya iya, berarti Anda sudah tahu arahnya. Untuk keputusan kecil hari ini bisa mengubah perasaan Anda sepanjang tahun nanti. Hiduplah dengan arah, bukan ambisi. Kalau ada satu hal yang ingin saya titipkan di akhir video ini, itu bukan target, bukan resolusi, bukan daftar panjang yang bikin capek. Tapi ini, di usia 50-an, hidup tidak lagi tentang mengejar. Hidup tentang memilih. Memilih apa yang Anda jaga, memilih apa yang Anda lepaskan, memilih apa yang benar-benar penting. Anda tidak terlambat, Anda tidak tertinggal, Anda tepat waktu untuk hidup dengan sadar. Tahun 2026 tidak harus menjadi tahun paling sibuk, tapi biarlah menjadi tahun di mana Anda paling jujur pada diri sendiri. Tahun di mana Anda berhenti memaksa diri, Anda berhenti membandingkan hidup, Anda berhenti menunda kebahagiaan sederhana. Karena hidup yang baik bukan hidup yang terlihat hebat di mata orang lain, tapi hidup yang terasa ringan saat Anda sendiri yang menjalaninya. Kalau video ini terasa seperti sedang berbicara langsung kepada Anda, nah, klik like sebagai tanda Anda memilih diri sendiri hari ini. Subscribe channel ini karena di sini kita tidak berlomba. Kita bertumbuh bersama, pelan, sadar, dan nyata. Sharing is caring. Dan tulis di dan tulis di kolom komentar satu kalimat ini. Di 2026 saya memilih titik titik titik. Satu kata pun cukup. Karena keputusan kecil yang diucapkan dengan sadar mengubah arah hidup. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, tahun 2026 akan menjadi tahun terbaik bagi Anda.